Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Ibu-ibu wali kelas 1, kelas 3 dan 4. Pada pagi hari ini atau siang hari ini ya Bapak Ibu, Ibu-ibu semuanya ingin merefleksi kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah kita ya. Adapun kemarin sudah dijelaskan dari pembahasan tentang PM, kemudian tentang cara coding ya, game-game dan lain sebagainya. Tujuannya adalah sebenarnya kurikulum tetap sama ya Ibu. Semuanya kurikulum kita ini di tahun pelajaran ini semuanya sama, hanya di sini adalah pendekatannya yang berbeda itu kepada anak-anak yang mungkin kemarin itu memang sudah ada tentang mengembirakan ya, kemudian tentang lebih pendekatan dengan ke anak. Nah ini lebih ditekankan kembali gitu ya. Jadi intinya anak harus dalam keadaan happy, senang ya, tapi berkesadaran gitu. Jadi anak mendengarkan materi sampai anak-anak ini paham betul gitu apa yang setelah disampaikan materi pada pertemuan pertama, kedua dan sampai pulang gitu ya Ibu. Kemudian ingin membawa perubahan ya, membawa perubahan untuk lebih baik lagi, sehingga Bapak dan Ibu guru juga jangan dibuat pusing atau bagaimana gitu. Kita dibawa enjoy sambil kita pelan-pelan langkah gitu tahap ke depannya. Nah yang kemarin 8 dimensi profil usaha itu bukan hanya sekedar dihafal, tapi benar-benar kita pahami dari 1 sampai 8 itu tidak harus berurutan tapi mendalam begitu. Jadi Bapak Ibu ini hanya jangan hafal 1 sampai 8 udah hafal tapi tidak dipraktekkan gitu ya. Dari 8 profil itu insya Allah Bapak Ibu selain harus hafal juga harus mendalami gitu. Apalagi ini hafal enggak, terus gimana mau mendalami kita tidak tahu apa sih 1 sampai 8 ini kita tidak tahu, lebih parah. Jadi lebih bagus Bapak Ibu mencoba menelaah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu hafal 1 sampai 8 itu sampai 2 kepala. Nah setelah hafal 2 kepala nanti bisa dimasukkan ke dalam modul ajar yang nanti kita akan memberikan materi kepada anak-anak di kelas ya. Jadi itu harus mau tidak mau sekarang ini harus dimasukkan ke dalam modul pembelajaran. Misalkan di pertemuan pertama ya, di kegiatan awal itu udah harus ada ya. Dari 8 itu apa yang Ibu kira-kira masuk ke situ apa, kemudian kegiatan inti juga ada dan akhir juga ada ya. Jadi tidak harus 8-8-nya tidak ya, misalnya hanya 3 atau hanya ada 4 itu tidak apa-apa, tapi ketika nanti anak lulus kelas 6 itu udah harus 8-8-nya. Nah itu kemarin kita hanya teori penjelasan. Nah nanti mungkin di pembahasan berikutnya Bu Fitri atau Bu Lisi mengajak nanti guru-guru langsung praktek biar supaya sama-sama bisa. Itu nggak sekadar hanya teori saja. Nah sampai di sini Ibu ingin adakah permasalahan yang Ibu temui di kelas ya selama tahun pelajaran baru ini, apa saja silakan dikemukakan agar kita mencari solusi sama-sama secara bertahap ya. Ibu-ibu sekalian silakan mulai dari kelas 1 dulu ya, dari kelas 1 ya, silakan boleh Ibu Budianti, Bu Rahma atau Bu Hindun dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu bisa kita curhat ya dia. Mungkin di kelas 1A banyak ya Bu ya. Kelas 1A ya. Kelas 1A ada beberapa anak, hampir 4. Satu seperti kayak kiper ya. Kiper. Nggak bisa diem. Yang kedua itu jadi masalahnya apa? Jadi kita juga kan guru ya, sebetulnya emang nggak apa-apa sih mendekat dengan guru. Tapi kan kalau selalu dilakukan meluk, nangkep, nempel gitu kan, manja, tapi kan lama-kelamaan ya Bu, khawatir. Kalau yang ketiga itu suaranya, saya juga belum sampai menelaah ke tenggorokannya ya, suaranya nggak nyata, tidak keluar. Jadi kalau berkata, jadi satu si Kevin atau
itu Haidar. Oh, ada. Kalau Kevin awal Alvin mungkin di keluarga atau di rumah kurang adaptasi ya, kurang keluar sama, jadi Ada di dalam rumah. dalam rumah terus, jadi pas keluar udah mama sih sama mamanya itu bercanda bu, kata dia ngajak main, tapi kan anak lain lagi Belajar. soalnya ngajak mainnya dipukul apa gitu. Karena kurang gaul lah, kurang ini. Kalau yang keempat itu dia merasa pintar, merasa bisa, jadi begitu hiper juga bu. Saya aja Merasa bisa. Itu solusinya gimana tuh? Sesuainya. Tahu kakak Ama ya bisa jelasin, karena kakak Ama kan pernah belajar ya sama Kak Seto. Mohon bantuannya kakak Ama ya. Kamu lagi sibuk kan dulu sekolah di sana ya. Kalau Barangkali ada sekolah ide swasta atau kan lebih masukan. oh ya udah, sekarang langsung dah ke kakak Ama aja solusinya. Wini mau kasih Nanti nggak apa-apa, ditampung dulu, ditampung. Sebetulnya untuk masalah yang berat sekali nggak ada. Kelas 1 mungkin nakalnya masih nakal wajar, ya, masih bisa dikasih, masih bisa ditangani. Dan untuk penerapan dikelilingi gitu ya, itu kayaknya harus ada kerjasama dengan orang tua ya. Cuma kalau di sekolah itu kan cuma berapa jam kita belajar ya. Selebihnya di rumah banyak kan. Jadi prakteknya itu harusnya di rumah. Sekeras apapun guru ke anak-anak menerapkan pembelajaran apa yang kita inginkan, tetap kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua misalnya aja kita menerapkan sholat duha aja selewatan aja, rasanya masih kurang puas gitu ya Bu ya, untuk mendapatkan yang maksimal itu ya selebihnya orang tua di rumah. Begitu juga dengan membaca, menulis, paling guru hanya ngasih kelebihannya itu, kelebihan waktu maksudnya PR biar tulisannya bagus, saya kasih PR tulisan biar terbiasa menulis tulisannya lama-kelamaan, walaupun pada awalnya jelek, kalau sering berlatih nulis gitu. Ada sih. Kemudian dari karakter juga sama, itu tergantung dari pendidikan keluarga juga ya, pendidikan keluarga. Di sekolah kita memang tinggal mengarahkan aja, ini tidak baik loh seperti ini. Tapi kalau udah ke rumah kan beda lagi ya Bu ya, lingkungannya beda, karakternya beda, sifatnya beda. Bedaan rumah dengan bedaan sekolah beda lagi. Berteman, bergaul, kadang-kadang ada anak pernah kejadian waktu saya, pengalaman saya di TK, itu di rumahnya mah taat sama mamanya, kalau sopan, terus kebiasaan di rumah tuh bagus, dia pas ke sekolah kok omongannya ada omongan ini omongan jelek, dan itu dari pergaulan macam-macam karakter anak itu ya di sekolah itu ya. Terus biasa nggak makan nggak pernah dihabiskan kalau di rumah. Ternyata pas bareng-bareng di sekolah makannya habis, senang lahap, semangat. Iya. Masalahnya ada masalah ini banget sih. JJ masuk Pak Lalu itu sama kemarin masih bisa diatasi, masih bisa dijinakan gitu. Iya. Jadi banyak sih yang begitu, kalau dia sih itu akar nggak bisa diam juga sama, masih bisa sih dijinakan. Nggak ini banget gitu. Iya, itu aja sih. Terima kasih. Satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di kelas 1 C, kendalanya mungkin perilaku belajar ya Bu. Ada beberapa anak, mungkin beberapa semua, karena kan perilaku belajar anak kan beda-beda ya. Kalau di kelas saya mungkin lebih banyak hiperaktif, kinestetik, jadi belajar itu nggak bisa di kursi, harus sambil jalan, sambil
ngobrol gitu. Hampir rata ya, hampir rata. Nggak bisa diem duduk gitu. Paling bisa diem duduk 5 menit, itu udah paling lama ya gitu ya gitu. Jadi perilaku belajar mungkin setiap generasi berubah nih Bu perilaku belajar. Kalau generasi saat ini karena ada gadget juga, jadi berubah juga polanya gitu. Jadi nggak bisa lama kita ngomong juga, ya paling lama 5 menit. Habis itu kita kasih tugas yang kreatif lah gitu untuk mereka bisa lakukan. Kalau di kelas saya tuh perilaku belajar sih Bu, maksudnya kalau mungkin kalau kelas Bu Yanti kan tadi lebih ke ada gangguan-gangguan internal ya di dalam diri anaknya. Di saya juga ada yang baru saya amati, ada 2 keterlambatan bicara. Terlambatan bicara itu karena kan harusnya di umur 5 tahun itu sudah lancar bicaranya dan udah bisa nyambung nih interaksinya, jadi bisa ngobrol gitu, ditanya juga udah harusnya udah nyambung. Nah ada beberapa anak yang belum sampai tahap itu. Mungkin kalau saya bukan psikolog ya kebetulan, tapi mungkin menurut penglihatan saya dan pengalaman ya Bu, walaupun belum banyak, sepertinya ada kendala pertumbuhan sebelumnya mungkin di usia sebelum 5 tahun dan 6 tahun itu ya, karena dia keterlambatan bicaranya entah karena apa gitu, karena belum saya ngobrol sama mamanya belum lebih dalam gitu loh Bu. Karena kan kalau bicara itu maksudnya kan panjang tuh, jangka panjang, termasuk nanti dia memahami bahasa kita, instruksi itu lumayan agak PR sih buat pengajarnya ya, lumayan agak tantangan karena kita kan harus banyak memberikan instruksi nih Bu. Kelas 1 kan, kelas 1 itu kan awal ya, dasar ya, jadi kita yang ngajarin caranya gimana, misalnya caranya makan yang benar, cara ketemu yang benar ya. Kalau kita instruksinya aja dia belum pahami, berarti kan penyampaian pesannya kan akan beda tuh di dia nyampainya gitu, maknanya dia akan menjadi berbeda gitu, dan itu juga butuh ekstra lagi tuh untuk memberikan pemahaman itu ke dia. Betul kata Bu Lindung tadi, kerja sama orang tua penting, karena kan berkesinambungan ya Bu, pendidikan di rumah dan pendidikan di sekolah harusnya idealnya seperti itu. Kalau saya doang yang di sekolah ngomongnya gini, di rumahnya beda lagi, anaknya akan mengalami kebingungan kan, mau ngikutin yang mana nih gitu, jadinya nggak terbentuk nanti polanya gitu. Masih diusahakan sih Bu, ya saya belum tahu mereka kapan, karena baru 2 bulan kan. Jadi perilaku belajar sih pada kelas 1. Baik, untuk kelas 1 dulu ya, dulu cari solusinya. Dan ketiga tadi buat pahami anak-anak ini memang ada di antara setiap kelas itu ada yang hiperaktif ya. Hiperaktif ini sepertinya hampir rata-rata kalau setiap kelas ada gitu ya. Nah ini memang harus cari solusinya nih, anak ini misalnya kalau memang terlalu aktif, kita bedakan saja Bu. Jadi kayak gini, kelompokan anak-anaknya aktif, berarti dikasih materi berbeda ya. Harus kita tanya misalkan apa mereka dengan cara yang lain, misalnya nih yang sederhana apa, diberi tugas apa, misalkan untuk jangan terlalu sulit, apa misalnya mewarnai dulu atau apalah yang paling sederhana gitu. Jadi kekelompokan anak yang, nah ini memang tugas guru nih tantangan, jadi harus sehari itu jangan satu materi sama disamaratakan, jangan. Jadi kalau bisa mah kita di rumah udah rancang nih untuk yang ini apa, untuk yang anak yang sedang apa, dan yang pinter itu apa. Jadi kita jangan berpatokan di materi itu dulu, misalkan kurikulum ini harus selesai, nggak usah lah ya, karena percuma kita meneruskan ini tapi anaknya belum, tadi satu membaca juga belum lancar gitu kan. Terus cara suaranya atau pita suaranya atau ada kendala memang di pita suaranya, atau memang anak ini dari kecilnya memang ada kendala gitu ya di pribadinya, kesehatannya gitu. Kita belum sampai tindak lanjut ke sana ya. Nah, terus kita juga. Jadi itu untuk pertama kita harus membeda-bedakan kelompok-kelompokan, berarti membeda-bedakan anak pintar, bodoh, sedang, itu bukannya untuk menyampaikan materinya. Kemudian untuk yang tadi dukungan orang tua, kalau bisa setiap 3 bulan kali ya kita panggil orang tua, itu kita panggil orang tuanya untuk
memberitahukan keadaan anak-anak di sekolah, materinya kalau bisa dikasihkan ini juga penjelasan bahwa orang tua itu ikut pendukung gitu, kegiatan yang ada di sekolah, harus di rumah juga sebagaimana itu kita sampaikan di pertemuan tersebut. Tuh, orang tua jangan pas bagi rapot baru ketemu, baru menyampaikan anak begini-begini. Nah ini khusus kelas 1, sebenarnya sih harusnya semua kelas ya. Maka paling tidak ini yang kelas 1 kita adakan pertemuan orang tua sehingga nyambung keinginan orang guru dengan orang tua itu biar sejalan. Masukan dari ibu ya, dari yang nanti ada. Nah, kemudian dari yang anak-anak hiper itu memang susah, tidak bisa langsung. Kalau hiper itu memang udah bakat si anak ini nih gitu. Bakat anak ini memang sudah lahir dengan kondisi ini. Sebenarnya itu termasuk anak berkebutuhan khusus juga. Nah, harusnya memang, tapi orang tua kadang-kadang merasa tidak mau, merasa anaknya ini bukan anak cacat gitu, bukan anak yang ada kelainan. Karena kan berkebutuhan khusus itu bisa juga anak ini terlalu kepinteran, bisa ya, terlalu berlebihan. Nah, sebetulnya bisa disekolahkan yang sesuai bakat mereka sebenarnya. Misalkan aktifnya olahraga, lari-lari, berarti kan diinginkan ke olahraga. Kalau senang nyanyi atau mukul-mukul mungkin drum band gitu kan, sebenarnya ya. Karena kondisi mungkin ekonomi ya di sekitaran Serpong ini mungkin belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di kelas 3 kebetulan ada beberapa anak yang punya kendala lah istilahnya. Yang pertama yaitu sampai saat ini saya masih tidak bisa mengorek-orek dia itu tidak mau bicara sama sekali. Mereka tidak mau bicara. Dulu waktu kelas 2 dia janji kelas 3 mau ngomong. Soal bisa mengikuti. Apa malas masuk ini paling kita bisanya ya tetap apa ya menasihati ekonomi itu kita nggak bisa berbuat banyak lah. Yang penting kita sebagai guru atau wali kelas sudah menyampaikan ini soal permen atau apa yang murah lah, pensil gitu ya. Itu aja dengan terus insya Allah mudah-mudahan anak-anak jadi cepetnya untuk supaya ini ya. Kemudian untuk selanjutnya loncat dulu ya. Kelas 4 masalahnya ada 4 ya. Ada 5 nih Bu. Banyak Bu ya. Yang satu nih Iksan. Tetap aja nih Iksan. Iksan mah emang itu mah udah. Iksan ini nggak bisa jadi huruf aja huruf itu nggak tahu ya, nggak bisa apa gimana gitu. Mengenal. Itu apalagi misalnya baca ada waktu tadi bisa. Nah waktu saya tanya nggak bisa, jadi kayaknya otaknya itu mungkin ya nggak tahu juga. Ada gangguan kali ya. Jadi ada kadang-kadang bisa. Terus ya jadi waktu saya di praktis gitu ya baca, kadang ada gangguan. Jadi memang nggak bisa diam di tempat nih. Gambarnya nggak dia mau begini aja susah banget. Jadi harus bantuan dia itu 5 menit udah jalan-jalan. Nah udah 5 menit kemudian jalan mata. Keluar lagi buat saya kamar mandi, jadi kayak tempat biasanya tuh kamar mandi. Balik lagi. Tinggi kecilnya kita nggak tahu sejarahnya. Ya takutnya rata-rata kalau punya penyakit masuk Dena. Perempuan. Nanti diterapi sama dokter biasanya. Kalau percuma dia jadi bacakan udah ketahuan nggak bisa, udah itu mah kendalanya solusinya bukan diajarin baca, bukan. Harus cari ke dokter. Harus berobat ke dokter. Sama ya Iksan. Jadi nanti kalau kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kendala di kelas 4 saya yaitu pertama IBAN, Bu. Gibran. Namanya Gibran. Gibran. Dia itu setiap harinya sekolahnya rajin, Bu. Tapi nggak pernah nulis, Bu. Nggak mau nulis. Udah saya sampai huruf A juga udah bisa. Tapi selalunya saya rajin. Tapi baca Bisa. Kayaknya bisa, Cek. Nah, saya bilang ke mamanya,
sama Iban, maaf ya. Kita ini sebagai guru sayang gitu untuk buat ke depan anaknya. Kalau begini terus kasihan nanti nggak mau hasil apa-apa ke setiap pulang sekolah. Pokoknya tiap hari tulisan Ini kosong. Orang stroke gimana ke depannya? Betul semuanya. mau cuma tapi jarang masuk. Dan ketinggalan. Sandi. Si Sandi Iya. aku sama dia di Purna. Di Purna aku. Dia juga sama. Assalamualaikum Haji. Karena saya sama ini jarang di sekolah. Ini satu lagi. Kalau saya Oh, satu lagi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama saya ngajar di kelas 3B, selama 2 bulan, saya melihat ada satu yang beda. Beda belajarnya. Nanti pas lu pas saya. Kenapa? Setiap belajar, setiap dikasih tugas, kerjanya nangis ada. Terus sama saya, Oh, iya. si Piana. Iya, Siapa? ngomong pun ya. Piana, setiap dikasih tugas, yang main selesai dia belum. Terus selalu nangis. Akhirnya saya tanya sama dia. Jadi tadinya mau Perempuan ya? diajak ngobrol ke orang tua. Aku ini lebih halus saya. Terima kasih sudah mengutarakan hambatan atau permasalahan yang ada di kelas. Mudah-mudahan kedepannya kita setelah ada solusi tadi kita terapkan lagi. Mudah-mudahan ada perubahan. Kemudian anak-anak bisa belajar lebih giat lagi, ada perubahan ke depannya. Ya, Bapak Ibu terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya baik, sebelum kita mulai kita semangat dulu ya. Kita bertepuk-tepuk dulu ya. Pasti Bapak Ibu semua sudah paham ya pembelajaran. Dengan siswa-siswi kita juga harus memberikan semangat dulu ya. Jangan langsung kepada materi pembelajaran. Supaya anak-anak lebih fresh, lebih semangat dan lebih enjoy gitu menerima pelajaran dari kita. Baik Bapak Ibu, kita tepuk-tepuk dulu ya. Tepuknya tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke. Kemudian ada tepuk lagi yaitu tepuk aku tahu, aku bisa, kulakukan. Aku tahu, aku bisa, kulakukan. Ya. Kita coba dulu sama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu, aku bisa, kulakukan. Ya, cukup 3 aja. Sekali lagi. Ya boleh. Halaman sekian jangan ya. Di pembelajaran